Yang tadi saya ceritakan jenengan ya. Patung-patung apakah dari orang tua nih? Dari orang tua. Maka saya bilang hati-hati tentang masalah sukma ya. Ada sukma baik dan ada sukma buruk. Maka banyak orang nanti yang ketika belum memahami ilmunya bilang semua apa yang kita lakukan ini dari Allah. Nah, gitu. Pernah dengar ya? Apa yang semua kita lakukan itu semata-mata hanya dari Allah. Saya bilang belum tentu. Belum tentu semua dari Allah. Karena di dohiriyah kita, di jasadiyah kita ini nggak sendiri. Kita ini ada namanya sifat iblis, sifat hewani, sifat manusiawi, sifat malaikat. Kita ini hanya jadi saksinya. Dohiriyah ini mau dibawa kemana? Berarti semua yang kita kerjakan belum tentu dari Allah. Kalau memang yang dari hati itu baru dari Allah. Tapi kalau dari ego jenengan itu bukan dari Allah. Nanti kalau semua dari Allah terus ada orang membunuh, apakah itu dari Allah? Kan tidak ya. Makanya kita harus bisa mengendalikan empat sifat itu. Nah ini banyak orang yang salah paham ketika sudah belajar belum sampai tingkatannya, baru dengar sok-sokan nanti bilang, wah semua itu dari Allah. Saya bicara aja ini dari Allah. Gerak tangan saya dari Allah loh. Saya belum tentu. Ingat yang saya katakan tadi. Lah makanya kita ini harus bisa mengendalikan empat sifat dengan apa? Cara belajar tuntunan Al-Qur'an baru bisa. Ini banyak orang-orang yang di luar sana. Aku ngene iki lho nek kabeh kersane Gusti Allah lho. Semua itu tergantung dari jenengan. Jenengan mau menggunakan hati apa menggunakan otak? Yang paling bahaya ini hati-hati, seolah-olah itu dari hati ternyata dari otak. Ini yang perlu jenengan pelajari. Terlalu tipis. Ya'juj dan Ma'juj ini terlalu tipis. Maka hati-hati jenengan. Makanya benar saya katakan, jangan pernah jenengan mengatakan Allah ini di sini kalau jenengan belum dapat ilmu nih, bahaya jenengan. Bahaya. Yang paling terpenting itu adalah akhlakul karimah kita semua, tindakan kita semua yang mencerminkan bahwa kita ini benar-benar takut kepada Allah Ta'ala, yang mencerminkan benar-benar kita ini pengen dekat kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Tuntunan-tuntunan dari baginda besar Nabiullah Muhammad ini kita jalankan. Ini baru. Karena yang bisa dekat dengan Allah cuma satu, yaitu Muhammad. Ketika untuk menuju Muhammad, ini banyak hikayat-hikayat yang terkandung dalam Al-Quran yang harus kita jalankan. Hikayatnya Nabiullah Ibrahim, hikayatnya Nabiullah Musa, Nabiullah Yusuf, ya banyak ya. Ini harus kita jalankan. Lah kira-kira kita sudah menjalankan apa belum? Ya ini pertanyaannya harus kita jawab seperti itu. Maka jangan pernah merasa suci, jangan pernah merasa benar. Tapi ayo kita gali ilmu-ilmunya Allah terus. Kita jalankan secara semaksimal mungkin. Harus dengan kekuatan. Harus dengan emosi. Maka saya bilang emosi itu tidak boleh dihilangkan, tapi jangan harus kendalikan. Kita keluarkan untuk kepada yang hak, yaitu apa? Emosi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Ini makanya semua ini harus ada penempatannya. Kalau jenengan nggak pakai dengan kekuatan, nggak bakalan bisa jenengan untuk sampai dekat ke sisi Allah. Nggak bisa. Semua harus butuh dengan pengorbanan. Jenengan diberikan hikayat. Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ayo, andai kata itu terjadi kepada jenengan, ini hikayat begitu besar. Kita diberikan hikayat yang begitu besar sekali di dalam masalah pengorbanan. Anak loh. Kadang kita harta benda aja banyak yang masih eman-eman, apalagi ini anak. Coba kita bayangkan. Makanya di Al-Quran begitu memberikan hikayatnya yang begitu besar agar jenengan bisa berpikir
benar-benar untuk bisa melaksanakannya dan mau dengan sekuat tenaga melaksanakannya. Makanya lebih dihayati jenengan. Makanya kemarin saya bilang kepada jenengan, ngaji itu nanti bisa dilihat hasilnya dari tindakan jenengan. Ngaji itu nanti bisa dilihat akhlakul karimah jenengan ini berubah apa tidak, berubah menjadi tambah baik apa tidak, tatanan ibadah jenengan ini tambah baik apa tidak, ini nanti dilihat. Jenengan walaupun mau mengaji tiap hari, tiap malam, tapi jenengan tidak ada perubahan dalam tindakan jenengan, tidak ada perubahan dalam akhlakul karimah jenengan, jenengan tidak dapat apa-apa. Ubahnya jenengan sama saja seperti tidak ngaji. Karena apa? Ngaji ini bukan untuk kepintaran. Ngaji ini bukan untuk korok kuping. Ngaji ini bukan untuk tombol lego. Ngaji ini bukan untuk tombol daripada orang kegiatan. Ngaji ini bukan untuk gengsi-gengsian. Tapi ngaji ini untuk benar-benar belajar, kita belajar merubah, mendandani akhlakul karimah kita biar lebih baik dan lebih baik lagi. Dari yang tidak tahu menjadi tahu dan langsung kita laksanakan, ini namanya mengaji. Kalau jenengan mengaji hanya duduk pulang tanpa dilakukan apa yang tindakan di dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, sia-sia. Saya bilang sia-sia. Tidak ubahnya jenengan ini ngaji hanya karena keadaan jenengan yang sudah pekrok, bukan untuk mendandani. Kalau jenengan ngaji ini untuk memang mendandani, saya yakin pasti sudah dilaksanakan. Pasti. Karena pelajaran ini dari jauh-jauh hari sudah digembar-gemborkan. Ini buktinya. Akhirnya jenengan ini bisa dinilai. Itu jenengan ngaji itu bukan untuk mendandani, tapi tombol lego. Daripada orang kegiatan akhirnya ngaji. Nah, ono kegiatan sampean ora bakal mangkat ngaji. Iki bisa dilihat. Ini bisa dilihat. Baru nanti yang ketika gampang-gampang jenengan laksanakan. Ketika yang penuh dengan tenaga jenengan tidak mau melaksanakan. Itu namanya males. Ya. Namanya males. Jadi kategori orang malas ini ketika sudah mendengarkan perintah daripada Allah Ta'ala lewat ayat-ayat suci Al-Quran tapi tidak mau menjalankan, itu namanya orang malas. Ya, maka di sini diberikan lagi hikayatnya Nabiullah Ibrahim. Padahal Nabiullah Ibrahim sudah pernah diberikan hikayat. Ini satu cambuk yang keras untuk diri jenengan. Ini satu cambuk untuk mengingatkan diri jenengan yang lalai. Kemarin sudah dikatakan banyak orang-orang yang lalai. Ini jangan dicambuk lagi. Inilah Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi saya bilang sayang 1000 sayang. Nah, ketika jenengan ngaji tiap malam, tapi tidak ada tindakan sama sekali. Akhirnya jenengan ini dinilai orang-orang yang malas. Ketika jenengan sudah tidak ada kegiatan daripada nganggur nang omah ngumet tak pikiran apa ngaji. Lah ini yang jeleknya jenengan. Karena apa? Jenengan ngaji nggo tombol lego. Bukan benar-benar jenengan ngaji dari hati untuk merubah atau mendandani akhlakul karimah jenengan. Kalau jenengan tergolong orang-orang yang beriman, pasti takut mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Pasti takut, tak jamin takut. Kecuali hanya orang-orang kafir. Kalau orang kafir baru tidak akan pernah takut, dia akan menyepelekan segampang sama ampune. Inilah orang-orang kafir. Karena yang kita kaji ini Al-Quran, ayat-ayat suci Allah. Kenapa saya mau mengatakan seperti itu? Karena apa?
Rukun iman yang keempat itu adalah percaya adanya kitab. Terus kalau jenengan tidak menjalankan, bak ubahnya jenengan tidak percaya. Ketika tidak percaya dengan kitab Al-Quran, berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman, berarti bukan Islam. Kalau bukan Islam, berarti kafir. Naudzubillah min dzalik. Inilah. Terus apakah jenengan ini nggak sayang? Setiap hari jenengan beribadah hanya sia-sia. Apakah jenengan tidak sayang? Apa yang jenengan lakukan tiap hari dungklak ternyata itu hanya sia-sia. Harusnya jenengan lebih berpikir itu, lebih takut. Ya.